Demo 2025 antara gelombang rakyat, provokasi, dan pertarungan elit. Latar belakang, gelombang baru yang mengingatkan 1998. Gelombang demonstrasi besar di Jakarta dan berbagai kota lain pada Agustus 2025 dengan cepat menyulut ingatan publik pada tragedi 1998. Kala itu, krisis ekonomi, harga melambung, dan ketidakpuasan publik pada rezim Soeharto berujung pada demonstrasi mahasiswa, penembakan Trisakti, kerusuhan, penjarahan, hingga lengsernya Presiden kedua RI. Kini, setelah 2 dekade lebih, pola serupa mulai terlihat. Rakyat turun ke jalan, mahasiswa kembali bersatu, tuntutan pada DPR dan pemerintah kian lantang, bahkan rumor mengenai skenario rekayasa intelijen hingga jebakan politik bermunculan. Uniknya, demo kali ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang sebenarnya masih cukup stabil secara makro. Namun isu ketidakadilan sosial, monopoli kekuasaan, serta ketidakpercayaan pada parlemen dan elit politik menjadi bahan bakar utama. Ada pula sentimen bahwa pasca pemilu 2024, politik nasional makin terkonsentrasi di tangan kelompok kecil yang dekat dengan lingkaran Jokowi, dan kini Prabowo Gibran. Bagi sebagian rakyat, situasi ini menimbulkan kesan bahwa reformasi dikhianati. Di jalan-jalan Jakarta, poster-poster menuntut pembubaran DPR, bahkan ada spanduk yang menuntut mundurnya Prabowo. Narasi yang dulu menjadi slogan reformasi kini kembali dihidupkan, tetapi dengan konteks baru. Rakyat merasa kedaulatan telah diperdagangkan kepada oligarki. Dinamika di lapangan, sweeping, penjarahan, dan target rumah tokoh publik. Salah satu yang paling mengejutkan publik adalah cepatnya isu penjarahan rumah pejabat dan tokoh publik merebak. Rumah Syahroni, Ketua DPR, Uya Kuya, dan Eko Patrio disebut menjadi sasaran massa. Anehnya, rekaman di media sosial memperlihatkan kondisi rumah-rumah tersebut nyaris tanpa penjagaan aparat. Ini menimbulkan kecurigaan besar. Benarkah itu murni aksi massa ataukah ada skenario jebakan? Tak lama setelah video dan foto-foto penjarahan beredar, muncul peringatan dari warganet bahwa ini bisa dijadikan dalih untuk melegitimasi penerapan darurat militer. Narasi ini mengingatkan publik pada pola lama. Provokasi dibiarkan terjadi, lalu dijadikan justifikasi untuk tindakan represif negara. Selain di Jakarta, laporan sweeping oleh massa juga bermunculan di beberapa kota besar. Ada mahasiswa yang melakukan razia terhadap kantor DPRD setempat. Ada pula kelompok masyarakat yang menyerbu kantor pemerintah daerah. Meski banyak yang berjalan damai, beberapa insiden ricuh dipotret media sebagai bukti anarki. Lagi-lagi, publik curiga. Apakah ini framing untuk menggeser citra demo menjadi sekedar kerusuhan? Isu penyusup, intel, dan provokator. Sejak awal demo mahasiswa dan rakyat berjalan cukup tertib. Namun seperti halnya 1998, kehadiran penyusup mulai dipertanyakan. Banyak yang menduga bahwa penjara bukanlah mahasiswa atau demonstran tulen, melainkan kelompok lain yang sengaja dibiarkan masuk untuk mencoreng wajah gerakan. Analisis di Twitter atau X memperlihatkan adanya pola yang mencurigakan. Aksi penjarahan berlangsung cepat, tepat setelah kerumunan massa terbentuk. Tidak ada aparat di lokasi yang biasanya ketat dijaga. Media langsung menyorot penjarahan, bukan lagi tuntutan rakyat. Beberapa pengamat menyebut hal ini sebagai strategi klasik Intel. Sisipkan provokasi, biarkan chaos kecil muncul, lalu gunakan itu untuk mendiskreditkan gerakan. Bahkan ada dugaan lebih jauh, bahwa rumah-rumah tokoh yang dijarah memang sengaja dikosongkan aparat agar peristiwa itu bisa dipakai sebagai bukti untuk menguatkan wacana darurat sipil atau bahkan darurat militer. Media sosial, senjata rakyat versus senjata propaganda. Jika 1998 ditandai dengan selebaran fotokopi, radio mahasiswa, dan berita dari mulut ke mulut, maka 2025 ini berbeda. Smartphone dan media sosial menjadi senjata utama rakyat. Twitter, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp Group menjadi pusat koordinasi sekaligus sumber berita. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi medan perang opini. Aparat negara, buzzer politik, hingga akun bayangan terlibat dalam perang narasi. Ada akun yang memperingatkan agar massa waspada jebakan. Ada juga akun yang justru mendorong narasi bahwa demo sudah kelewat batas. Fenomena warganet lebih cepat dari media mainstream semakin kentara. Banyak informasi pertama kali muncul dari video warga sebelum akhirnya disiarkan media TV.
Ini menunjukkan betapa kontrol narasi bukan lagi monopoli pemerintah. Rakyat kini punya kanalnya sendiri. Spekulasi besar, darurat militer, Prabowo, dan bayangan Jokowi Gibran. Di balik hiruk-pikuk lapangan, spekulasi politik nasional semakin menguat. Ada 3 isu besar yang kini jadi perbincangan. 1. Darurat militer. Penjarahan dan sweeping bisa dijadikan alasan kuat bagi negara untuk menetapkan status darurat. Dengan begitu, aparat bisa membatasi kebebasan sipil, menangkap tokoh penggerak demo, dan meredam gelombang rakyat. Namun langkah ini beresiko besar memicu ledakan perlawanan. 2. Lengsernya Prabowo. Di tengah situasi yang makin panas, beredar rumor bahwa sebagian kelompok politik ingin memanfaatkan demo untuk melemahkan Prabowo. Ada yang menuding bahwa kelompok Solo yang dekat dengan Jokowi punya agenda mendorong Gibran naik lebih cepat. Rumor ini mengingatkan publik pada pola transisi 1998, hanya saja kini dengan aktor berbeda. 3. Bayangan Jokowi. Nama Jokowi tetap menghantui perbincangan. Sejak beberapa tahun terakhir, isu bahwa Jokowi sedang menyiapkan jalan politik bagi Gibran sudah ramai diperbincangkan. Maka tidak heran jika ada yang menilai bahwa kekacauan ini bisa menguntungkan Gibran. Jika Prabowo dinilai gagal mengendalikan situasi, Gibran bisa diposisikan sebagai penyelamat generasi muda. Refleksi nasional, sejarah berulang? Pertanyaan besar yang kini menggantung adalah, apakah sejarah 1998 akan berulang? Kita melihat pola yang mirip, gerakan mahasiswa dan rakyat yang marah, kehadiran penyusup dan provokasi, ancaman chaos yang bisa melegitimasi langkah represif negara, spekulasi lengsernya presiden. Namun, ada satu perbedaan fundamental. Kekuatan rakyat kini lebih terkoneksi dan lebih sadar jebakan. Media sosial membuat rakyat lebih cepat saling memperingatkan. Jika 1998 rakyat kerap terkecoh oleh provokasi, kini banyak yang sudah bisa membaca pola. Meskipun demikian, kesadaran tidak selalu menjamin kemenangan. Sejarah membuktikan bahwa ketika aparat negara bersatu dengan elit politik, rakyat sering jadi korban. Tantangan terbesar bagi gerakan ini adalah menjaga disiplin moral, tidak terjebak provokasi, dan memastikan bahwa tuntutan rakyat tidak ditunggangi agenda elit. Sweeping di berbagai kota, pola lama yang terulang. Jika kita membuka arsip 1998, sweeping aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil terjadi secara masif. Pola itu, entah disengaja atau tidak, kini kembali muncul. Di sejumlah kota besar selain Jakarta, tercatat aksi sweeping terhadap massa, terutama yang dicurigai sebagai simpatisan mahasiswa. Jakarta, sweeping dilakukan di sejumlah titik setelah demonstrasi bubar. Sejumlah saksi mata menyebut ada kelompok pemuda yang terpisah dari kerumunan lalu dipukul aparat. Bandung, beberapa mahasiswa melaporkan kehilangan teman pasca sweeping malam hari. Isu bahkan menyebut ada yang ditangkap tanpa surat. Semarang dan Surabaya, laporan warga menyebut sweeping tidak hanya di jalan, tetapi juga merembet ke kos-kosan mahasiswa. Solo dan Yogyakarta, sweeping lebih bersifat intelijen, dengan aparat berpakaian preman menyusup petongkrongan mahasiswa. Polanya mirip dengan operasi keamanan era Orde Baru, mengisolasi, menakut-nakuti, hingga memecah konsolidasi massa. Rumor politik, peran geng Solo dan skenario Jokowi Gibran. Rumor yang beredar semakin panas. Kelompok politik asal Solo yang populer disebut geng Solo disebut-sebut sedang memainkan peran di balik layar. Rumor ini makin kencang karena beberapa hal. 1. Kedekatan politik. Jokowi, mantan wali kota Solo, masih diyakini memiliki pengaruh kuat di lingkaran politik nasional, meskipun secara formal sudah tidak menjabat. 2. Status Gibran sebagai wakil presiden dianggap hanya satu langkah dari kursi presiden. Dalam situasi krisis politik, skenario naiknya Gibran bukan hal mustahil. 3. Isu restu Jokowi. Beberapa analis menilai jauh sebelum 2024, Jokowi sudah menyiapkan jalan bagi Gibran. Krisis sosial politik bisa menjadi jendela peluang. Rumor yang beredar di Twitter X bahkan menyebut jika Prabowo gagal mengendalikan demo, maka skenario darurat militer bisa balik menghantam dirinya. Saat publik muak, Jokowi bisa dorong transisi ke Gibran sebagai penyelamat. Benar atau tidak, narasi ini cukup berbahaya karena bisa membelah opini publik. Sebagian melihatnya sebagai manuver politik, sebagian lain menganggapnya hanya sekedar psycho war untuk menekan istana. Penjarahan, siapa aktornya? Penjarahan rumah pejabat dan tokoh publik seperti Syahroni, Eko Patrio hingga Uya Kuya menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa rumah-rumah itu seolah dibiarkan tanpa pengamanan? Padahal dalam logika keamanan, pejabat negara mestinya mendapat prioritas perlindungan. Ada 3 kemungkinan aktor.
Massa liar, yaitu mereka yang benar-benar memanfaatkan situasi demo untuk menjarah, umumnya bukan mahasiswa, melainkan warga sekitar yang terdorong situasi chaos. Penyusup atau provokator bisa berupa kelompok bayaran atau pihak yang memang ditugasi memicu kerusuhan agar ada alasan kuat menggerakkan aparat lebih keras. 3. Operasi intelijen. Ini yang paling konspiratif namun bukan mustahil. Penjarahan bisa dijadikan sebagai jebakan politik untuk mencitrakan massa demo sebagai kriminal, lalu melegitimasi opsi darurat sipil atau bahkan darurat militer. Kecurigaan publik makin menguat karena penjarahan terjadi hampir bersamaan dengan maraknya narasi media. Demo sudah ditunggangi anarko, demo menjadi ajang kriminal. Narasi seperti ini jelas menguntungkan penguasa yang ingin menekan aksi. Era smartphone versus era jadul, sulitnya main kotor. Perbedaan mencolok antara 1998 dan 2025